858096723. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 3 tentang makanan. Lalu saya akan melakukan praktikum kedua tentang uji karbohidrat yang terkandung dalam makanan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan antara lain alat tulis, tabel pengamatan, kalium iodida, dan bahan-bahan yang perlu kita uji antara lain nasi, gula, pisang, apel, tahu putih, margarin, tepung terigu, biskuit, kentang, dan putih telur. Sekarang, untuk mengetahui kandungan karbohidrat di dalam masing-masing bahan ini, kita akan meneteskan kalium iodida ke masing-masing bahan sebanyak 2-3 tetes. Nah, sekarang kita tunggu sekitar 5-10 menit untuk melihat perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan. Jika bahan makanan itu berubah menjadi warna biru keunguan, maka jenis makanan tersebut mengandung karbohidrat. Setelah tunggu beberapa lama, kita melihat hasilnya. Di sini kita dapat lihat kalau misalnya gula dia tidak merubah warna dari kalium tersebut, sehingga artinya gula tidak mengandung karbohidrat. Sama seperti pisang, dia juga tidak berubah warna, yang artinya pisang tidak mengandung karbohidrat. Begitu juga dengan apel, dia tidak berubah warna, sehingga apel juga tidak mengandung karbohidrat. Berbeda dengan nasi, kalium yang diteteskan berubah menjadi ungu kebiruan, artinya nasi itu mengandung karbohidrat. Sama seperti tepung terigu juga berubah warna menjadi biru keunguan, yang artinya dia juga mengandung karbohidrat. Seperti biskuit ini juga warnanya juga berubah menjadi biru keunguan, seperti kentang juga mengandung karbohidrat. Nah, untuk margarin, tahu putih, dan telur putih juga tidak mengandung karbohidrat karena warnanya tidak berubah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat dari bahan makanan yang saya uji antara lain adalah nasi, tepung terigu, biskuit, dan kentang. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan uji lemak. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan antara lain adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan bahan-bahan seperti susu, santan, air, minyak, mentega, tahu putih, kentang, wortel, kemiri, singkong, jagung, kacang, seledri, dan yang terakhir adalah kertas coklat. Untuk mengetahui kandungan lemak di dalam bahan makanan ini, kita akan mengujinya menggunakan kertas coklat. Pertama-tama kita harus meneteskan minyak ke atas lembar coklat ini. Kita biarkan minyak sampai terserap kertas kurang lebih 10 menit. Untuk selanjutnya kita akan meneteskan air, lalu kita teteskan santan,
Kemudian sekarang kita akan mengoleskan kemir atau memotong kemirinya terlebih dahulu. Setelah dipotong, lalu kita usapkan ke kertas sebanyak 10 kali. Lalu kita beri nama kemiri. Kemudian kita oleskan wortel. Lalu kemudian kita oleskan singkong. Kemudian kita oleskan kentang. Lalu kita oleskan jagung. Kemudian oleskan kacang. Lalu kita oleskan seledri. Nah, terakhir kita oleskan mentega. Nah, sekarang kita akan menunggu selama 10 menit untuk melihat kandungan minyak yang terdapat pada masing-masing bahan makanan. Nah, sekarang kita udah menunggu selama 10 menit untuk melihat hasil dari uji lemak kali ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya dalam kertas yang diuji masih basah, itu artinya kandungan dalam makanan tersebut memiliki lemak. Kita dapat lihat di sini bahwa kertas seledri kering, artinya seledri tidak mengandung lemak. Kertas jagung juga kering, tidak mengandung lemak. Kertas kentang juga kering, tidak mengandung lemak. Kertas kacang dia tidak kering. Kita bisa melihat melalui senter bahwa dia mengandung lemak. Lalu untuk kemiri juga dia mengandung lemak. Lalu untuk wortel dia kering. Untuk singkong dia juga kering. Untuk susu dia masih sedikit basah, artinya dia mengandung lemak. Untuk minyak dia juga basah, artinya dia mengandung lemak. Lalu untuk mentega dia juga cenderung basah, dia mengandung lemak. Dan untuk santan dia juga basah, mengandung lemak. Lalu untuk tahu dia sedikit basah, artinya kandungan lemaknya tidak terlalu banyak, tapi dia mengandung lemak. Lalu untuk air dia kering, tidak mengandung lemak. Sekian dari saya, terima kasih.